Aksi protektif ditunjukkan Jennifer Koppen saat berlibur di Belanda bersama putrinya dan sang kekasih Justin Hubner. Melalui siaran langsung, ia secara terbuka memperingatkan Julia Prastini alias Jule agar tidak berani mendekati pasangannya. Jennifer menegaskan akan menjaga ketat Justin Hubner dan tidak segan bertindak keras jika gangguan itu benar-benar terjadi. Ia bahkan menjelaskan rincian dugaan perselingkuhan Jule kepada Justin Hubner, serta menyoroti perilaku tersebut sebagai tindakan yang sangat melanggar norma agama. Jennifer merasa lega setelah mengetahui Jule tidak mengikuti akun media sosial kekasihnya di tengah isu panas tersebut. Kemarahan Jennifer juga menyasar Safri Ramadan yang diduga kuat menjadi orang ketiga dalam konflik perselingkuhan itu. Ia meminta publik tidak bersimpati meski Safri dikabarkan sedang patah hati, bahkan melontarkan umpatan kasar sebagai bentuk kekesalan mendalam. Jennifer menganggap tidak ada tempat bagi pelaku perusak rumah tangga untuk mendapatkan pembelaan atau kata penyemangat. Setelah puas meluapkan emosinya, ia mengajak netizen yang budiman berhenti membahas isu haram tersebut demi menjaga kedamaian privasi hubungannya bersama Justin Hubner di luar negeri. Jaga pacarnya dari Jule, aman. Pasti gue jaga. Ya. Fefek Jule gue sentil kalau deket-deket sama lagi gue, benar. Jule nggak follow Jusa kan? Nggak, insya Allah. Kalian apa banget ya? This is ini, babe. The girl that I told you that cheated on her husband. And then now, he cheated on her husband, right? So he has a boyfriend. Now he's cheating on her boyfriend with her best friend's boyfriend. How crazy is that? And she's wearing a hijab, babe. That's haram. Yeah, that's haram, Jule. Udah, stop ngomongin Jule. Stop. Gue kalau masalah Jule nomor 1, stop. Haram. Stop. Oke? Tolong jangan ada yang sabarin Sapri ya. Lu emang juga anjing Sapri, oke? Jadi jangan ada yang bilang sabar ya Sapri di sini, nggak ada. Udah kena karmanya deh. Kalau kenapa tenang banget di sini? Ya karena hidup gue bebas dari drama kalau di sini. Dari tadi garuk-garuk ketek, iya gatel. Bukan ketek sih, di sininya keteknya. Capur lagi. Lagi ngapain kamari? Maika mau ikut gak? Mau say hi gak? Enak banget. Nah, Jija ngomong apa sih? Au deh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jule nggak kapok-kapok ya. Sekarang membuat punya sahabatnya sendiri. Emang ngeri ya. Maksud aku nggak kapok-kapok ya. Kemarin udah dapet sanksi sosial yang begitu parah banget dari netizen seluruh rakyat Indonesia. Sekarang malah diulang lagi dengan punya sahabat sendiri. Bayangin. Nggak usah dibayangin sih, kalau tabiat susah ya sayang ya. Iya, pesenin jengger ayam ya. Juleha apa kabar? Lama gak kedengeran kabar, dikira udah tobat. Malah paling-paling makin ya. Udah gatel banget apa ya, lagi puber? Hah? Lagi puber mah puber gak apa-apa, jangan gatel begitu. Punya temen lu embat juga. Kayak gak ada laki lain. Emang itu ngapa si Sapri ya? Kurang apa kurang gede? Hah? Punya temen embat juga nyari yang bagaimana lagi. Ya Allah, lu mendingan tobat, ngurusin anak yang bener. Hah? Udah punya anak 3, malu kelakuan lu udah kayak apaan? Ya tobat, malu. Yuka klarifikasi soal perselingkuhan dia sama Jule. Di sini dia bilang katanya awalnya hubungan dia sama Ayah itu memang lagi kurang baik. Tapi dia menyangkal kalau dia punya hubungan spesial sama Jule. Alasan nama Jule diganti sama Jack itu gara-gara nama Jule sebelumnya itu lagi nggak bagus di mata publik. Di sini dia pure ngakuin kesalahan dia karena nggak cerita ke Ayah soal ini. Kalau menurut gua ya, ini mah kayak alibi pemain gak sih? Dari klarifikasi dia ini kayak nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Kayak mungkin dia mikirnya ya udah habis klarifikasi beres gitu kan. Tanpa dia sadarin kelakuan dia yang sekarang ini itu berdampak besar banget untuk reputasi dia ke depannya. Jujur gua di sini kasihan banget sama Ayah sih. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Jule, gak mau banget redup lu ya. Yang pertama aja kita belum lupa, malah nongol part 2. Kemarin kasus selingkuh, sekarang kasus selingkuh lagi. Emang konsisten ya anak. Kemarin selingkuhin suami yang orang Korea, sekarang selingkuh sama orang yang istrinya orang Malaysia. Go internasional lu emang. Kalau mau go internasional itu bisa lewat jalur nyanyi, acting,
bukan dari kasus perselingkuhan. Jangan nyari masalah sama orang Malaysia. Ih, gue rasa sengaja nih Jule. Kan kemarin di Beyond 6 Indonesia kalah tuh sama Malaysia, skornya 5-4. Nah, gara-gara kasus Jule jadi 5 sama nih. Tapi mikir Jule, kemarin tuh pada ngerebutin medali sama sabuk. Kok lu beda sendiri? Yang direbut laki orang. Jangan sampai ya Jule, gara-gara hobi lu yang suka nyakitin hati warga negara lain, hubungan Indonesia sama negara lain jadi nggak akur. Awas ada Jule. Galak deh guys, ternyata Jule go international merebut pacar dari sahabatnya sendiri. Walaupun masih pacar, belum nikah atau belum jadi suami, tetap aja ya Jule yang namanya ngerebut pacar dari sahabat sendiri itu tuh kayak aneh banget lu jadi perempuan musang betina beriahi banget tuh Jule. Jule mau mencicipi semua negara apa gimana sih Jule ceritanya nih Jule? Kayak rudal yang ini, rudal negara Korea kayak gini ternyata, rudal negara Malaysia kayak gini ternyata, rudal negara Indonesia kayak gini ternyata. Masih banyak dong Jule, rudal-rudal lain yang mau dicoba. Jule, lu nyari apa sih? Lu mau nyari yang sesempurna apa? Gue gak ngerti nih, lu arahnya kemana sih Jule? Semua orang lu gangguin, semua orang lu, ya Allah nih orang flash sale-nya gak kelar-kelar. Senggak puas itu. Terus lu mau gimananya yang mau dipuasin gitu? Gue heran banget dah. Ya ampun Jule, lu tuh udah redup, sedikit demi sedikit udah redup, udah tertutupi dengan permasalahan yang lain. Ini muncul lagi. Parah banget Jule, sumpah kata gue mah semua diembat, semua dicicipin. Gak tahu lagi mau dilihat dari si baik mana lagi lu Jule. Buat gue nyap-nyap aja lu. Ayolah, lo pindah aja deh Jule, sana pergi kemana tuh? Ke Itali mau gak? Ganti target market. Portugal mau gak lu? Jangan kesini dah. Semua orang udah tahu tabiat lu. Gak bisa lagi lo berbisnis. Emang ini menurut gue tuh biadab banget kelakuan kayak begini nih. Masih ada yang inget kelakuan si Jule yang kemarin selingkuh sama si Sapri? Tahu kan? Nih sekarang dia nih selingkuh sama sahabatnya sendiri nih. Si Yuka ini pacarnya si Aya, dan si Aya ini bestinya si Jule. Parah nggak? Dan kocaknya lagi nih, kemarin si Aya nih bestinya si Jule lagi liburan sama si Yuka ke Jepang. Mereka berdua nih, si Jule sama si Yuka teleponan, dan teleponnya itu nama teleponnya si Jule itu diganti sama nama cowok biar nggak ketahuan, tapi endingnya tetap aja ketahuan sama si Aya. Ini mah si Jule tuh bener the real LC Syariah menurut gua mah. Nggak cukup sama satu cowok, dia butuh pelampiasan banyak. Padahal lu kemarin tuh udah diludahin sama satu negara Indonesia, dan sekarang lu mau nambah diludahin sama negara Malaysia juga. Lu mau go internasional diludahin satu dunia, Le? Gue bingung sama pola pikir lo, Le. Gimana sih, Le? Astagfirullah. Kasihan anak-anak lu, Le. Nanti, Le, kalau udah gede, lihat kelakuan emak kayak lo, anjing. Demen selingkuh. Mana sahabatnya sendiri lagi, bestie banget nih. Si Jule sama si Ai tuh bener-bener bestie. Parah, anjing. Parah si Jule. Bener kata orang ya, kalau udah bawaannya selingkuh, mau sampai kapanpun, nggak akan bisa berubah. Walaupun dia udah nangis, udah gimana pun, tetap kalau punya sifat selingkuh mah bejat selamanya.